Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas prediksi soal penilaian akhir semester genap pelajaran IPS kelas 7. Langsung masuk ke pembahasannya. Soal nomor 1. Seorang ibu biasanya pergi belanja ke pasar A. Kemudian ada pembangunan pasar B yang jaraknya lebih dekat, sehingga si ibu tadi beralih ke pasar B. Contoh kasus tersebut dikenal sebagai A. Transferability dapat dipindahkan, B. Connectivity keterhubungan, C. Intervening opportunity kesempatan antara, atau D. Complementary saling melengkapi. Dan jawaban yang tepat adalah A. Transferability atau dapat dipindahkan. Soal nomor 2. Indonesia berada di wilayah tropis yang memiliki ciri berikut ini, yaitu A. Kelembaban udara rendah, B. Suhu udara tinggi, C. Curah hujan tidak merata, atau D. Sering terjadi badai tropis. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Sering terjadi badai tropis. Soal nomor 3. Jika kalian perhatikan peta sebaran curah hujan di Indonesia, maka akan ditemukan pola. A. Umumnya curah hujan sangat besar di daerah pantai. B. Semua wilayah di Indonesia curah hujannya sangat tinggi. C. Bagian utara setiap pulau curah hujannya rendah. Atau D. Umumnya bagian barat pulau curah hujannya lebih tinggi dari bagian timur. Dan jawaban yang tepat adalah C. Bagian utara setiap pulau curah hujannya rendah. Soal nomor 4. Salah satu faktor yang menyebabkan Pulau Jawa lebih padat dibandingkan dengan pulau lainnya adalah A. Pulau Jawa lebih banyak atau lebih padat penduduknya dibandingkan pulau lainnya, B. Pulau Jawa sangat subur, C. Sudah menjadi kebijakan pemerintah, atau D. Pulau Jawa lebih kaya akan sumber daya alam dibanding pulau lainnya. Dan jawaban yang tepat adalah B. Pulau Jawa sangat subur. Soal nomor 5. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, yaitu A. Sebagai sumber kayu bakar, B. Sebagai tempat wisata, C. Sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup, atau D. Sebagai tempat memancing ikan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup. Soal nomor 6. Dilihat dari jenisnya, terumbu karang Indonesia merupakan salah satu yang terkaya di dunia. Secara ekonomis, terumbu karang bermanfaat sebagai A. Daerah tujuan wisata, B. Tempat ikan berlindung, C. Tempat ikan mencari makan, atau D. Tempat berkembang biaknya ikan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Tempat ikan mencari makan. Soal nomor 7. Contoh berikut merupakan bentuk dari interaksi ke ruangan, yaitu A. Seseorang pergi belanja ke kota, B. Makanan khas Jepang banyak disukai di Indonesia, C. Rumah permanen dari beton banyak juga dibangun di pedesaan yang tadinya menggunakan bahan kayu dan bambu, atau D. Banyak lahan pertanian berubah menjadi pemukiman. Dan jawaban yang tepat adalah D. Banyak lahan pertanian berubah menjadi pemukiman. Soal nomor 8. Perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan bentuk interaksi antar ruang yang berakibat negatif pada bidang sosial, yaitu A. Penduduk desa menjadi lebih modern, B. Tingkat pendapatan meningkat, C. Tingkat kriminalitas di kota meningkat, atau D. Lapangan kerja di kota lebih luas. Dan jawaban yang tepat adalah C. Tingkat kriminalitas di kota meningkat. Soal nomor 9. Salah satu penyebab terjadinya interaksi antar ruang adalah A. Setiap wilayah memiliki iklim yang sama, B. Setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang sama, C. Setiap wilayah memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda, atau D. Setiap barang yang dijual di pasar berasal dari daerah yang sama. Dan jawaban yang tepat adalah C. Setiap wilayah memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda.
Soal nomor 10, berikut ini merupakan salah satu contoh bentuk dari adanya interaksi antar ruang adalah: A. Seseorang sedang belanja. B. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. C. Banyak makanan khas Jepang yang disukai orang Indonesia. Atau D. Rumah permanen yang banyak dibangun di pedesaan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Banyak makanan khas Jepang yang disukai orang Indonesia. Soal nomor 11, pusat pertumbuhan mempengaruhi wilayah sekitar untuk berkembang. Faktor pendorong munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah adalah: A. Banyaknya jumlah penduduk. B. Topografi wilayah yang datar. C. Sumber daya alam melimpah. Atau D. Kedekatan wilayah terhadap pantai. Dan jawaban yang tepat adalah C. Sumber daya alam melimpah. Soal nomor 12, pusat pertumbuhan berdampak bagi daerah sekitarnya. Dampak positif munculnya pusat pertumbuhan bagi kehidupan masyarakat adalah meningkatnya: A. Arus urbanisasi. B. Pendapatan masyarakat. C. Kerukunan hidup masyarakat. D. Pembangunan sarana transportasi. Dan jawaban yang tepat adalah B. Pendapatan masyarakat meningkat. Soal nomor 13, potensi dari suatu wilayah untuk dapat tumbuh dan berkembang baik ditinjau dari secara fisik, sosial, budaya maupun ekonominya dinamakan: A. Pusat pertumbuhan. B. Interaksi desa. C. Relokasi industri. Atau D. Wilayah fungsional. Dan jawaban yang tepat adalah A. Pusat pertumbuhan. Soal nomor 14, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru sangat diperlukan dengan tujuan: A. Memperkuat pusat pertumbuhan yang sudah ada. B. Mempercepat distribusi barang dan jasa. C. Mengoptimalkan pemanfaatan lingkungan. Atau D. Pemerataan pembangunan. Dan jawaban yang tepat adalah D. Pemerataan pembangunan. Soal nomor 15, pengaruh pusat pertumbuhan terhadap bidang ekonomi kecuali: A. Terbatasnya barang dan jasa di pasaran. B. Lapangan kerja bertambah. C. Meningkatnya sosial ekonomi penduduk. Atau D. Meningkatnya kesejahteraan hidup. Dan jawaban yang tepat adalah terbatasnya barang dan jasa di pasaran. A. Soal nomor 16, menurut kelangkaannya angin yang bertiup setiap hari termasuk barang: A. Ekonomis. B. Prasyarat. C. Bebas. D. Jasmani. Dan jawaban yang tepat adalah C. Bebas. Soal nomor 17, pernyataan berikut ini bukan merupakan penyebab kelangkaan, yaitu: A. Sifat serakah yang dimiliki manusia. B. Terbatasnya kemampuan untuk mengolah sumber daya yang ada. C. Persediaan sumber daya yang tidak terbatas. Atau D. Kebutuhan manusia yang terus meningkat. Dan jawaban yang tepat adalah C. Persediaan sumber daya yang tidak terbatas. Soal nomor 18, selalu memilih barang yang berkualitas merupakan bentuk tindakan yang termasuk: A. Hukum ekonomi. B. Politik ekonomi. C. Kegiatan ekonomi. Atau D. Prinsip ekonomi. Dan jawaban yang tepat adalah D. Prinsip ekonomi. Soal nomor 19, kain akan lebih berguna apabila diubah menjadi baju dan celana. Ini merupakan nilai guna barang karena: A. Tempatnya. B. Miliknya. C. Waktunya. D. Bentuknya. Jawaban yang tepat adalah D. Bentuknya. Soal nomor 20, pelaku kegiatan distribusi yang bertindak sebagai perantara dalam perdagangan atas nama diri sendiri, tetapi barang itu untuk orang lain dengan mendapat imbalan berupa provisi adalah: A. Pedagang. B. Agen. C. Makelar. D. Komisioner. Dan jawaban yang tepat adalah D. Komisioner. Soal nomor 21, salah satu dampak positif adanya wirausaha bagi para angkatan kerja adalah: A. Menemukan metode-metode baru dalam berproduksi. B. Menciptakan lapangan kerja. C. Menciptakan barang dan jasa baru. D. Membantu usaha-usaha yang lain. Dan jawaban yang tepat adalah menciptakan lapangan kerja. B. Nomor 22,
Tujuan seseorang menyusun skala prioritas kebutuhan adalah A. Agar dapat membeli barang-barang yang diinginkan, B. Memilih kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, C. Dapat menggunakan uang dengan sebesarnya, atau D. Menyisihkan uangnya untuk ditabung. Dan jawaban yang tepat adalah B. Memilih kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Soal nomor 23. Hal utama yang harus diperhatikan pada saat menyusun skala prioritas adalah A. Keuntungan bagi diri sendiri, B. Ketersediaan tabungan, C. Kebutuhan seluruh anggota keluarga, atau D. Penghasilan yang tersedia. Dan jawaban yang tepat adalah D. Penghasilan yang tersedia. Soal nomor 24. Perayaan Pekan Raya di Jakarta merupakan salah satu contoh A. Pasar harian, B. Pasar mingguan, C. Pasar bulanan, atau D. Pasar tahunan. Dan jawaban yang tepat adalah D. Pasar tahunan. Soal nomor 25. Berdasarkan hukum permintaan, ketika semakin rendah harga suatu barang, maka A. Semakin sedikit barang yang diminta, B. Semakin banyak barang yang ditawarkan, C. Semakin banyak barang yang diminta, atau D. Barang yang diminta dan ditawarkan tetap. Dan jawaban yang tepat adalah A. Semakin sedikit barang yang diminta. Soal nomor 26. Kurva permintaan mempunyai slope negatif, artinya bergerak dari A. Kiri bawah ke kanan atas, B. Kiri atas ke kanan bawah, C. Kanan bawah ke kiri atas, atau D. Kanan atas ke kiri bawah. Dan jawaban yang tepat adalah B. Kiri atas ke kanan bawah. Soal nomor 27. Pernyataan yang menunjukkan perubahan selera konsumen mempengaruhi permintaan adalah pada saat harga beras meningkat, harga nasi padang ikut meningkat. B. Pada saat harga Pertamax lebih murah dari Pertalite, orang akan memilih membeli Pertamax. C. Pada saat pertandingan sepak bola Piala Dunia, banyak orang yang membeli kaos tim negara idolanya. Atau D. Pada saat harga kemeja meningkat, permintaan akan turun. Dan jawaban yang tepat adalah B. Pada saat harga Pertamax lebih murah dari Pertalite, orang akan memilih membeli Pertamax. Soal nomor 28. Berikut ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah A. Barang yang diperjualbelikan serba sama, homogen, atau B. Barang yang diperjualbelikan bersifat heterogen, C. Pembeli dan penjual tidak mengetahui jenis barang, D. Pembeli dan penjual sedikit. Dan jawaban yang tepat adalah A. Barang yang diperjualbelikan serba sama. Soal nomor 29. Di pasar. Soal nomor 29. Di pasar ini barang yang diperjualbelikan hanya contoh saja sehingga disebut pasar. A. Harian, B. Abstrak, C. Nasional, D. Konkret. Dan jawaban yang tepat adalah B. Abstrak. Soal nomor 30. Harga keseimbangan terjadi jika A. Penawaran dan permintaan saling sejajar, B. Jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama, C. Harga di atas harga subjektif, atau D. Memperlihatkan keinginan penjual. Dan jawaban yang tepat adalah jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama. Soal nomor 31. Berikut ini bukan penyebab terjadinya monopoli, yaitu A. Barang yang dihasilkan terdiferensiasi, B. Skala ekonomis atau economy scale yang dilakukan oleh perusahaan, C. Penguasaan sumber-sumber daya ekonomi sebagai input bagi proses produksi, atau D. Adanya undang-undang yang mengatur atau karena hak paten atau hak cipta yang dimiliki. Dan jawaban yang tepat adalah B. Skala ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan. Soal nomor 32. Adat istiadat ternyata ikut mempengaruhi kebutuhan. Contohnya, A. Dahulu smartphone belum banyak digunakan, sekarang menjadi kebutuhan. B. Pada saat perayaan tahun baru banyak orang yang membeli trompet. C. Upacara ngaben membutuhkan banyak bunga dan buah-buahan. D. Kebiasaan mudik pada lebaran menyebabkan penjualan mobil baru ramai. Dan jawaban yang tepat adalah C. Upacara ngaben membutuhkan banyak bunga dan buah-buahan.
Soal nomor 33. Salah satu keuntungan pasar monopoli bagi konsumen adalah A. Konsumen bebas memilih barang dan menentukan harga. B. Konsumen bisa mendapatkan harga semurah mungkin. C. Konsumen bebas untuk memilih produsen. Atau D. Barang yang penting dilindungi negara sehingga harga terkendali. Dan jawaban yang tepat adalah D. Barang yang penting dilindungi negara sehingga harga terkendali. Soal nomor 34. Faktor pembentuk equilibrium price adalah A. Harga subjektif penjual. B. Penetapan harga dari pemerintah. C. Proses tawar-menawar pembeli dengan penjual. Atau D. Penjual yang menetapkan harga barang yang dijual. Dan jawaban yang tepat adalah C. Proses tawar-menawar pembeli dengan penjual. Soal nomor 35. Pengertian masa praaksara adalah A. Masa manusia mengenal tulisan. B. Masa manusia membuat tulisan. C. Masa sebelum manusia mengenal tulisan. D. Masa di mana manusia sudah mengenal peradaban tinggi. Dan jawaban yang tepat adalah C. Masa sebelum manusia mengenal tulisan. Soal nomor 36. Aksara atau tulisan adalah merupakan hasil kebudayaan manusia yang berfungsi untuk A. mengenalkan budaya mereka ke daerah lain. B. Berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. D. Cara berhubungan dengan nenek moyang mereka. Atau D. Mengukur tingkat kecerdasan mereka. Dan jawaban yang tepat adalah B. Berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Soal nomor 37. Berikut ini pernyataan yang benar tentang masa praaksara adalah A. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir ketika mereka mengenal tulisan. B. Berakhirnya masa praaksara setiap bangsa cenderung sama. C. Bangsa adalah satu-satunya bangsa yang mengenal tulisan. Yang C. Satu-satunya bangsa yang mengenal tulisan ribuan tahun sebelum Masehi adalah bangsa Mesir. D. Bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-14 Masehi yang diketahui dari peninggalan kerajaan Majapahit. Dan jawaban yang tepat adalah A. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir ketika mereka mengenal tulisan. Soal nomor 38. Peninggalan yang membantu manusia untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia adalah A. Fosil, B. Artefak, C. Yupa, D. Prasasti. Dan jawaban yang tepat adalah B. Artefak. Soal nomor 39. Periode zaman tertua yang berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu adalah zaman A. Neozoikum, B. Mesozoikum, C. Paleozoikum, D. Arkaikum. Dan jawaban yang tepat adalah D. Arkaikum. Soal nomor 40. Alat serpih pada masa Paleolitikum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk A. menguliti hewan buruan, B. alat penggiling, C. bercocok tanam, D. alat pahat. Dan jawaban yang tepat adalah A. menguliti hewan buruan. Di bawah ini adalah hasil peninggalan kebudayaan zaman Neolitikum kecuali A. kapak persegi, B. kapak lonjong, C. beliung, D. kapak perimbas. Dan jawaban yang tepat adalah D. kapak perimbas. Soal nomor 42. Bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang meninggal disebut A. dolmen, B. waruga, C. menhir, D. kubur peti baru. Dan jawaban yang tepat adalah C. menhir. Soal nomor 43. Tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang dengan bentuk bangunan bertingkat-tingkat yang dihubungkan tanjakan kecil disebut A. waruga, B. sarkofagus, C. punden, D. dolmen. Dan jawaban yang tepat adalah C. punden. Soal nomor 44. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman A. Paleolitikum, B. Mesolitikum, C. Neolitikum, D. Megalitikum. Dan jawaban yang tepat adalah C. Neolitikum. Soal nomor 45. Berikut ini yang termasuk benda-benda yang dihasilkan pada zaman logam adalah A. kapak corong, nekara, moko, kapak lonjong, B.
Nekara moko manik-manik candrasa. C. Kapak corong nekara moko kapak perimbas. D. Nekara moko alat serpih dan kapak lonjong. Jawaban yang tepat adalah B. Nekara moko manik-manik candrasa. Soal nomor 46. Nilai-nilai budaya pada masa pra-aksara di Indonesia adalah nilai A. Religius, B. Gotong royong, C. Nilai musyawarah, D. Semua jawaban benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Semua jawaban benar. Soal nomor 47. Pada masa kehidupan masyarakat, di mana di masa praaksara, tugas kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan, sehingga setiap orang memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Hal ini termasuk dalam A. Religius, B. Keadilan, C. Gotong royong, D. Musyawarah. Dan jawaban yang tepat adalah B. Keadilan. Soal nomor 48. Tradisi masyarakat pelayaran pada masa praaksara dikenal dengan dibuatnya bentuk perahu yang sederhana, yaitu A. Perahu modern, B. Perahu bercadik, C. Perahu layar, D. Perahu berdayung. Dan jawaban yang tepat adalah B. Perahu bercadik. Soal nomor 49. Kepercayaan terhadap benda-benda tertentu seperti mata kapak, tombak, atau benda lainnya yang dianggap memiliki kekuatan goib merupakan jenis kepercayaan A. Animisme, B. Dinamisme, C. Absolutisme, dan D. Yudaisme. Dan jawaban yang tepat adalah B. Dinamisme. Terakhir soal nomor 50. Ras melanosoid merupakan ras yang terdapat di Kepulauan Indonesia yang tersebar di daerah A. Sumatera, B. Papua, C. Kalimantan, D. Jawa. Dan jawaban yang tepat adalah Papua, B.